Makanya pada orang yang metabolisme lambat makan dikit jadi gemuk karena memang dari awal dia mageran. Apakah orang yang metabolismenya kenceng bisa gemuk? Bisa, asalkan dia surplus kalorinya banyak atau dia juga mengurangi kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Peng di konten kolaborasi bersama 4Wave. Kita sekarang akan tanya jawab bersama dengan netizen. Apa emang tanyanya? Ini Pak, ada pertanyaan Pak. Dok, kalau gurah hidung gitu aman gak sih? Oh, ini pertanyaan kesehatan ya. Gurah hidung aman gak aman tuh pada dasarnya gini. Hidung ini kan banyak salurannya ya. Ada dengan mata, ada saluran tersambung dengan mulut, ada saluran yang tersambung dengan telinga. Nah, terus di dalam hidung juga ada saluran terhubung dengan sinus. Sinus itu bukan penyakit. Sinus itu adalah sebuah rongga di dalam tengkorak yang isinya udara. Di dalamnya juga ada silia-silia untuk mengalirkan lendir supaya lendir kalian itu normal. Nah, kadang pada beberapa orang itu kalau kena infeksi, dia itu mukosanya udem atau membengkak sehingga menyebabkan aliran lendirnya itu tersumbat. Nah, gurah hidung itu berfungsi untuk menghilangkan lendir dari si sinusnya. Ya udah, nanti muncul lagi lah. Lah yang namanya kayak gitu kan harus ke dokter THT. Lendir itu keluar karena ada pemicunya, lendir tersumbat karena ada pemicunya. Kalau kamu gurah hidung kan hanya mengeluarkan lendir yang tersumbat. Tapi kan dia tetap diproduksi. Selama penyebab penyumbatnya ini nggak diselesaikan, contoh polip atau sinusitis kronis, sinusitis akut, atau mungkin ada radang septum nasi. Nah, kayak gitu kalau nggak diatasi dengan baik, ya dia akan sumbat terus. Maka solusi dari orang yang tersumbat terus atau sinusitis kronis itu harus ke dokter THT. Gitu. Gurah hidung hanya menghilangkan lendir di awalnya, lega, plong, habis itu ya akan sumbat lagi. Gitu. Ada lagi pertanyaan dok. Oke. Dok, kenapa metabolisme tubuh itu ada yang lambat dan apakah penyebab? Nah, metabolisme yang lambat ini pertanyaan Daniel bagus ya. Saya nggak tahu ini pertanyaanmu sendiri karena kamu obes. Ini netizen Pak. Oh, karena netizen. Jadi kenapa kok metabolisme tubuh itu lambat? Ada yang cepat, ya kan? Ada yang cepat, ada yang lambat. Itu karena circadian rhythm dan pola homeostasisnya manusia. Contoh, seorang dokter Tirta bangun udah jam 6 lalu kerja dan kawan-kawan. Akhirnya karena kegiatannya harian banyak sehingga dia butuh kalori kan, bahan bakar banyak. Maka ketika butuh bahan bakar banyak, makanan masuk cepat banget metabolismenya. Karena tubuh udah terbiasa, "Woi bro, ini otak ngomong." Ibaratnya kalau otak ngomong, "Woi bos, ini klien kita nih kegiatannya banyak bos, butuh bahan bakar nih bos, sikat." Nah, jadi ketika nasi masuk cepat banget ya. Cepat banget. Gitu. Maka dan ini bias juga sama orang hipertiroid. Orang hipertiroid juga metabolismenya sangat cepat. Yang gejalanya matanya cekung, mencret terus, enggak gemuk-gemuk, kurus terus. Nah, kalau orang metabolisme lambat karena orangnya memang dari awal mageran. Jadi dari awal, dari kecil dia tidak dibiasakan aktivitas fisik. Jadi tubuhnya adaptasi. Udah, santai ya bro. Misal usus nih, jonjot tuh saluran di organ kecil di usus, sel-sel di usus yang hobinya menyerap sari-sari makanan, jonjot nih kan. Terus usus halus dan santai bro. Nih bos kita juga paling mager. Akhirnya apa? Metabolisme yang lambat itu tuh ngebuat makanan itu tertampung di lambung usus halus dengan cepat, dengan lambat, sehingga pankreas yang kerja paling parah, insulinnya keluar terus, jadinya perlemakan hati. Dan pankreasnya juga akan menjadi insulin resistensi. Makanya pada orang yang metabolisme lambat makan dikit jadi gemuk karena memang dari awal dia mageran. Apakah orang yang metabolismenya kenceng bisa gemuk? Bisa, asalkan dia surplus kalorinya banyak atau dia juga mengurangi kegiatannya. Orang yang metabolisme lambat bisa kurus? Bisa, asal dia meningkatkan aktivitas fisiknya dan mengurangi intake makanannya. Gitu, Pak. Pertanyaan nomor 3. Dok, kalau sayurnya makan kol, aman tidak seratnya? Terus kalau kol goreng gimana? Nah, kalau kol tuh aman selama nggak digoreng. Kalau kol digoreng, zat-zat seratnya udah hancur lebur, terus jadinya malah kalori. Ya kamu kayak makan minyak aja, minyak jelantah jadinya. Malah bisa makan kol goreng itu makanan yang nggak bermanfaat sama sekali. Makanan kol goreng itu justru meningkatkan penyakit resiko dari arteriosklerosis, yaitu penyakit jantung koroner. Sumpah. Kenapa? Karena kol itu kan digoreng, ya kan? Isinya kan minyak semua itu. Minyak jelantah. Enggak, kalau pakai minyak bersih Pak. Sama aja. Mana sih kan yang buat gurih kan minyak jelantahnya, sisa minyak curahnya.
Sayur semua bermanfaat kalau direbus atau ditumis secara tidak berlebihan. Nah, kalau digoreng, kuwi panganan sing enak, tekan cangkem tok. Tapi begitu ditelen, itu gak ada manfaatnya sama sekali. Jadi kalau masih makan kol goreng ya nggak apa-apa. Kan saya malas debat kan sama orang kan. Kemarin ada di medsos tuh, di YouTube kemarin bilang, nggak pak, saya nggak takut yang jengkol, aman-aman aja. Ya nggak apa-apa, kita lihat 10 tahun lagi aja kayak apa. Kan saya ngomong, tidak untuk memaksa kalian, mau ngikut ya enggak ya nggak apa-apa. Next. Baru 3 pertanyaan kan berarti? Iya baru 3. Ayo. Saya tanya lu Pak. Apa? Kalau misalkan olahraga malam jam 11 sampai jam 12 malam gitu tuh bahaya nggak sih Pak buat tubuh? Olahraga itu harus selesai 2 jam sebelum tidur. Kalau kamu olahraga jam 11 malam ya berarti kamu tidurnya jam 2. Karena kalau kamu tidur jam 11, maka detak jantungmu nggak akan normal, tetap tinggi. Kalau nggak percaya, kamu cek aja pakai smartwatch atau kamu pakai smartwatch yang apapun atau smartwatch yang memang sudah tersertifikasi dengan bagus ya untuk detak jantung. Kamu cek aja habis olahraga, itu detak jantungmu akan tetap tinggi 80 sampai 100. Turunnya perlu waktu 2 jam. Makanya pada beberapa orang yang olahraganya berlebihan, kayak contoh dia lari tiap hari bro. Lari tiap hari dia. Gak ada rest sama sekali. Itu pasti di titik tertentu karena tubuhnya over exhausted. Dia tuh malah gak bisa tidur. Dan ini keluarnya bener. Kemarin tadi ada orang DM, aku lihat Strava-nya. Itu larinya 7 kilo terus per hari. 7 kilo, 10 kilo. Wah tiap hari larinya kok jaraknya jauh-jauh sama kenceng-kenceng. Bener, di minggu ketiga, di hari ke-20 dia lari. Dia DM saya mulai mengalami gangguan tidur, mual, muntah, capek, badan pegel. Itu namanya over exhausted. Ketika otak akhirnya udah capek banget sampai dia saking capeknya gak bisa tidur. Nah itu akibat kalau olahraga berlebihan. Ya kita cek, kalau kamu nanti olahraga jam 11 sampai jam 1, kalau masih hidup ya berarti jam 3 masih bisa tidur. Kalau kena serangan jantung ya apesmu berarti. Loh kan saya bilang gak ngancem ya kan. Kan nasib tergantung Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma kan tidur kan jam 12. Rata-rata manusia nih 11 12 berarti olahraga harus rampung jam 8 atau 9. Kalau olahragamu jam 10 berarti tidurmu jam 1 atau jam 2, bangunmu jam 8 pagi. Ada lagi pertanyaan? Apa? Telas ya, las. Kenapa kalau minum obat disaranin pakai air putih? Kan ada orang ada yang pakai alkohol. Karena untuk meminimalisir interaksi antar obat. Jawabannya simpel, karena air mineral atau air putih itu kan kandungannya mentok elektrolit kan, mineral. Jadi untuk meminimalisir interaksi antar obat. Terus kamu minum obat sama kopi aja zat psikoaktif bro. Asam lambungmu naik banget itu pasti. Apalagi minum paracetamol ditambah kopi, ya bledek-bledek itu pasti wetenge. Pakai bir brand kan? Hah? Yang pakai bir brand. Pokoknya kalau minum obat pakailah air mineral atau air putih karena untuk meminimalisir interaksi antar obat. Atau makanan macam pisang, buah gitu nggak apa-apa karena dia nggak bisa nelen kan. Minum enggak, jangan minum kesenangan dong. Minum pakai susu, jus, teh, walah teh itu tuh minimal interaksi obat karena ada beberapa obat yang sangat bisa terinteraksi. Contoh tuh asam mefenamat itu salah satu efek sampingnya itu asam lambungnya akan naik berlebihan. Terus kamu nggak makan, belum makan, kau campurin tuh asam minum sama alkohol dan kopi, muntah pasti. Kayak saya sekarang saya mencret, ya saya makan bubur dulu kalau nggak oat, terus mencegah makan makanan atau minuman yang memicu asam lambung. Minum obatnya ya antasida dan kawan-kawannya nggak boleh sama minuman-minuman yang memicu. Yang paling aman ya pakai air mineral atau air putih. Itu alasan kenapa kalau minum obat seperti itu. Kalau zatnya bebas, mau minuman dingin, minuman panas tuh nggak ngaruh. Karena begitu masuk esofagus suhunya akan normal. Tapi ya tahu dirilah, minum air 0 derajat. Telakmu beku. Ya memang normal di sininya, tapi sampai sini beku. Atau saya kalau kata Dr. Tirta minum suhu berapapun aman. Ya coba aja minum air 100 derajat. Melonyok. Ya makanya kalau punya edukasi itu diseleksi dengan baik tuh loh, jangan semua ditelan mentah-mentah loh. Kemarin dia bilang, kata Dr. Tirta minum suhu berapapun aman. Jadi kita kalau minum suhu mendidih airnya aman. Ya kan melonyok. Piye toh? Kan kesel kan? Kesel banget Pak. Bukan jangankan cangkemmu, mukamu aja kena 100 derajat tuh melepuh. Woi, orang-orang ini loh, kalau edukasi tuh kayak
Pantas saiki orang Indonesia tuh mikir mulu tuh. Critical thinking mulu dinggo. Nah, itu kalau dari saya. Lebih kurang saya minta maaf. Sampai jumpa di konten berikutnya.